Yang pertama adalah trust. Nomor satu, trust. Ya. Jadi sebelum kita bicara soal closing, ini nggak akan terjadi kalau nggak ada yang namanya trust. Ya, bagaimana kita mengembangkan trust ini yang paling penting. Ya. Kemudian yang kedua adalah emotion. Ya. Jadi orang mau beli project sama kita, mau beli produk sama kita, adalah dua hal ini. Ya, kita bisa lupakan segala-galanya, tapi yang paling penting adalah trust and emotion. Kalau orang nggak trust, itu nggak akan jadi apapun. Kalau emosinya dia nggak tergugah, dia akan plan-plan aja, dia nggak akan ngambil keputusan. Ya, setuju ya? Nah, jadi ini yang kita jalankan selama ini, sehingga bagaimana kita bisa mendorong orang untuk closing dalam waktu singkat. Yang kedua, emotion. Nah, saat ini emosi yang nomor satu yang paling penting, kita lihat egonya orang. Orang pada saat membeli itu sangat-sangat penting soal ego. Saya pernah menjual satu rumah itu harganya cukup gede ya, cukup mahal. Di waktu beberapa, ini saya cerita mengenai pengalaman saya beberapa belas tahun yang lalu, ya waktu saya masih di secondary, ya. Jadi di situ kita temu ada satu rumah, saat itu harganya udah 2M, itu 15 tahun yang lalu ya. Berarti harganya kalau sekarang itu udah kurang lebih 8-10M ya. Orang beli, oke. Nah, pada saat mau AJB, si buyer pengen lihat sekali lagi rumahnya itu. Begitu dia ngeliat rumah itu satu kali lagi, dia lihat ternyata apa? AC-nya dicopotin. AC itu nggak mahal. Cuma sedikit aja harganya. Cuman gara-gara satu AC aja, orang langsung berubah pikiran. Nggak jadi beli. Dia lebih rela angus DP-nya berapa ratus juta, cuman gara-gara AC yang cuma berapa juta. Saya nggak mau. Karena kalau orang seperti ini, ya berarti orang ini nggak bisa dipercaya. Egonya udah langsung kena. AC aja saya nggak sesuai dengan perjanjian, apalagi yang lain, ya kan? Nah ini kalau udah menyangkut ego, ini pride orang itu nggak bisa diganggu gugat. Nomor satu, pride itu nggak bisa diganggu gugat. Cara kita melayani, ya kadang-kadang ya kita lagi banyak order, kita terima telepon, waktu kita ngomong sama orang, ya kita lagi di depan customer, ya atau di depan vendor, ya kita tiba-tiba terima telepon. Telepon nih kayaknya nih orang mau beli nih, gimana nih, mau angkat atau enggak? Nah ini, pada saat ya orang lagi bicara, kita ngangkat telepon, itu aja bisa bikin dia langsung berubah pikiran, kayaknya saya nggak cocok deh sama kamu. Nanti next time aja ya, langsung diputus. Nah ini juga saya juga belajar juga nih, pada saat ngomong sama orang, HP lu masukin, HP lu balik, HP lu kantongin, HP lu taruh di tas. Ya kan? Karena apa? Di sini nyangkut soal pride dari orang yang kita ajak ngomong. Ya, kalau kita lagi ngajak ngomong, tiba-tiba ada telepon, ya kita, meskipun konsumen kita bilang, udah angkat aja, nggak apa-apa. Tapi pada saat itu kita langsung matiin, kita dengerin dia, orang itu langsung merasa tersanjung. Ini penting sekali. Jangan kita kira, oh orang itu bilang nggak apa-apa, kok dia bilang nggak apa-apa. Tapi dia udah langsung ada pandangan yang berbeda terhadap kita. Tapi kalau kita langsung matiin, kita tetap melanjutkan kepada dia berasa dihargai. Ini pride nomor satu, ya kan? Kemudian yang kedua, mengenai emotion ya, kita lihat need-nya itu seberapa jauh. Biasa tuh kalau need ini adalah yang paling penting, ya. Need ini adalah kebutuhan dia, ya. Dia butuhnya cepat. Kalau dia udah benar-benar butuh dan dia udah suka, itu kelihatan tampangnya. Biasanya kalau udah sampai seperti ini ya, umumnya kadang-kadang banyak yang nggak peduli soal harga lagi, ya. Ada juga yang mengenai tren, ya. Trennya itu sekarang seperti apa. Nah, orang beli aja. Dia nggak peduli itu bagus kek, itu jelek kek. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan pada saat kita menjual, ya. Nah, yang paling kuat salah satunya adalah profit, ya. Jadi dari ego ini yang kita bisa ambil adalah nomor satu pride, nomor dua need, yang ketiga tren, yang keempat adalah profit. Apa yang akan dia dapatkan pada saat dia membeli properti ini? Hitung-hitungannya seperti apa? Nah, ini kembali lagi ke PR tadi, ini product knowledge nih. Kita ngerti nggak nih pasaran di sini berapa? Disewainnya berapa? Yang nyewa siapa? Ya kan? Nanti perkembangan peningkatan harganya berapa? Nah, ini harus kita kuasain, ya. Nah, kalau pada saat kita bisa ngerti seperti ini kena banget. Karena ini nyangkut soal ego, ya. Profit itu ego banget. Tiap orang itu nggak ada batasannya. Meskipun dia duit itu udah nggak kekurangan, ya, tetap namanya profit penting. Jadi saya ketemu pengalaman seperti ini. Ada orang ya mau beli properti, ya. Kemudian kita bilang, "Nih harganya segini nih."
wah saya harus hitung dulu nih karena saya cicilan banyak ya. Padahal properti yang yang kita tawarkan cuma sekitar 3 sampai 5 M ya kan. Nah, ternyata dia banyak tuh punya properti A, B, C, D, E ya disebutin satu-satu ya. Uh, nah ini saya harus selesaiin dulu nih. Memang cuma waktu yang sekitar dia harus selesaiin tuh sekitar 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau dia bagi dia penting ya kadang-kadang kita oh cuma 3-4 bulan udah nggak apa-apa santai aja. Nah artinya apa? Kita mengintimidasi dia punya keyakinan, dia punya perhitungan, dia punya rencana. Nah, kadang-kadang kita suka lupa ya, oh cuma 3-4 bulan. Udah, itu lupain aja, santai lah, gampang. Nah, itu kena tuh. Bisa jadi orang langsung berubah pikiran, nggak jadi. Ya, kenapa? Karena ternyata sebenarnya duit dia nggak kekurangan, cuman dia udah ada strategi sendiri, ya kan? Nah, lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol ya dia bilang, oh kemarin saya beli apartemen di tempat A ya. Nah, dulu belinya cuma 2 M, sekarang harganya udah 5 M. Oh, udah bagus dong. Udah 3 M. Enggak, saya belum mau jual, dia bilang. Loh, kenapa? Oh, saya nggak butuh-butuh duit doang kok. Nah, dari sini kita bisa melihat kan, egonya orang tuh lain-lain. Uang 3 M dia nggak butuh, dia nggak mau. Tapi perhitungan yang berapa puluh juta sebulan, ya, itu bisa menjadi satu masalah buat dia. Nah, maka dari itu kita harus bisa pandai-pandai ya bagaimana menjaga ego ya. Menjaga ego itu tuh benar-benar kita pegangin ya seperti kita megang apa tuh ulenan kue ya. Nggak boleh sampai dipegang kencang-kencang. Kalau dipegang kencang-kencang mejret dia keluar semua. Tapi kalau kita nggak pegang baik-baik juga dia akan ngalir keluar. Jadi harus benar-benar rapi pada saat kita mengelola egonya orang ya. Jadi emosi ini sangat-sangat penting ya. Yang kedua, yang paling enak pada saat kita menarik emosi yaitu adalah dari sisi keluarga ya. Ada istri atau suami, ada anak, ada juga yang sangat penting terhadap peliharaan ya. Peliharaan ini ada 2 macam ya. Peliharaan yang kaki 4, ada juga yang peliharaan kaki 2. Ada ya kan, peliharaan kaki 2 tuh burung, ayam ya. Jadi jangan kita mikir yang macam-macam ya. Oke ya. Jadi ini ya. Jadi ini waktu kita ngajak komunikasi kepada konsumen kita ya, kita lihat dia biasa datang sama siapa, ya kan? Nah, saat dia datang ini siapapun itu, kita jangan coba-coba cari tahu ya. Jangan coba-coba nanya-nanya ya kan, nggak usah sotoy-sotoy. Ya kan? Memang kita harus tahu customer kita, tapi ada hal-hal pribadi yang kita nggak usah tanya-tanya ya. Nah, ini adalah keep it private. Itu adalah privasinya dia, kita nggak usah main-main. Nah, tapi pada saat kita bicara untuk istri, untuk suami, ini penting banget. Kemarin saya ketemu orang, ya konsumen ya, yang datang suami istri ya, kemudian agennya bilang, ini yang ngambil keputusan nih, istri nih. Nah, itu selalu ngomongin berkali-kali. Di situ padahal ada suaminya. Kira-kira suaminya tersinggung nggak? Bisa tersinggung, ya kan? Nah, yang menarik adalah apa? Ternyata sebenarnya memang yang ngambil keputusan adalah istri. Makanya si suami itu ngomong, oh kalau dia sih kalau mau beli sih nggak pernah istilahnya cuma memberitahu, ya. Nah kalimat ini kita bisa kita lontarkan. Waktu itu saya jualan di Surabaya, ya kan. Yang datang tuh ibu-ibu yang melihat presentasi kita, dia mau beli, ya kan. Nah itu cara kita ngomong itu beda. Kalau dia sama suami istri ya kita bicaranya formal suami istri, kita angkat dua-duanya. Kalau cuma istri doang, nah kan biasanya ya kan kalau suami mau beli properti itu harus nanya istri. Tapi kalau istri mau beli properti biasanya hanya memberitahu suami. Betul nggak Bu? Wah dia senang tuh. Gara-gara kayak gituan aja dia bisa beli. Ya kan? Saat itu bisa langsung closing dan itu beneran terjadi closing saat itu. Nah, jadi sudah mengambil keputusan ya dan sudah memberitahu bukan ya bertanya kepada suami. Oh, senangnya minta ampun. Nah, ini adalah emosi yang bisa kita ambilin. Kita ambil. Karena apa? Laki-laki kelemahannya ada di perempuan. Perempuan kelemahannya ada di pride atau di materi. Ya, jadi di sini yang harus kita pegang nih ya. Kalau kita bisa ngerti seperti ini kita udah gampang waktu bagaimana meliding ya satu customer dari sisi emosi ya, dari sisi anak ya. Ada konsumen yang datang bawa anak. Nah ini jangan pernah kita berasa fokusnya sama orang tua, fokus sama anaknya. Namanya siapa, kelas berapa, dia lagi ngapain, puji terus. Pinter banget ya,
Nah, saya pernah ketemu juga waktu itu kebetulan lagi di Alam Sutra lagi satu acara, wah orangnya main apa tuh Rubik ya, cepet banget anaknya, kita puji, wah hebat banget, beli langsung unit yang paling gede, ya kan? Jadi dia senang pada saat anaknya di apa namanya dipuji pun ya, dan kita bicara bahwa ini adalah tempat yang bagus juga buat anak-anak ya. Nah ini akan bisa berpengaruh kepada untuk mengambil keputusan. Saat itu kita akan mendapatkan apa? Kita dapat trustnya dia dan juga dapetin emosi ya. Nah ini adalah dua hal dari equipment yang harus kita punya. Pertama dapetin trust, yang kedua adalah emosi ya. Nah sekarang ada satu yang penting pada saat kita mau closing, satu syarat sukses closing. Nomor satu cuma satu, yaitu determination. Seberapa kuat kita mempunyai determination, yaitu keinginan yang kuat dan gak berubah untuk mencapai satu hasil. Ini penting sekali bagi kita sebagai seorang pemasar. Kenapa? Karena pemasar itu dapat anginnya sangat banyak. Dapat kiri, dapat kanan, dan adalah profesi yang sangat menarik. Lebih enak, lebih tepat dikatakan sebagai suatu profesi yang sangat enak. Kenapa enak? Karena kita punya flexibility dalam manajemen waktu. Flexibility manajemen waktu ini adalah salah satu senjatanya agent, tapi sekaligus salah satu racunnya agent. Ya kan? Banyak kita terlena dengan fleksibilitas ini sehingga kita lupa sama target. Ya. Nomor satu, untuk supaya kita benar-benar sukses closing ya, karena ini nggak akan tercapai kalau kita nggak punya determinasi ya. Trust terhadap target, benar-benar pada saat kita pengen udah ada target harus dikejar ya. Gunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan itu. Banyak sekali pada saat kita menawarkan orang, satu kali dia nggak mau, udah nggak mau, ya udah selesai ya kan. Kita nggak follow up lagi ya, kita nggak jalankan lagi ya. Atau oh dia udah nggak mau, ya udahlah kita tawarin yang lain ya. Banyak konsumen ya, kalau kita sebagai konsultan nggak bisa nge-leading, nggak bisa narik, kita akan capek. Dia akan minta produk A, produk B, produk C, produk D, produk E, sampai produk Z. Dia mau lihat semuanya dan sampai terakhir produk A1, A2, A3, belum tentu dia ngambil keputusan. Kalau kita nggak bisa nge-lead. Maka dari itu kita harus bisa nge-lead ya, dan juga kita bikin target untuk bisa dikejar oleh konsumen kita. Ya, dan juga terhadap diri kita sendiri, nomor satu yang paling penting adalah keras terhadap target ini adalah bahwa saat saya mau menjual ini harus terjual. Ya, kita cari target market yang tepat dan kita jangan sampai goyang-goyang. Ya, karena kan apa? Di sini kan bukan cuman sekedar jualan, tapi juga listing. Listing juga harus ada closingnya kan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan listing yang bagus? Ini nggak gampang. Bukan berarti kita mau hal yang gampang. Oh, ketemu orang mau jual, dia pasti mau titip sama kita. Belum tentu ya. Tapi kalau ada orang yang mau nitip sama orang itu dia pilihnya luar biasa, nah ini benar-benar harus kita targetin. Ya, kita punya skill yang cukup untuk bisa dapetin ini. Ya, kalau kita sampai dapat listing tapi dari orang yang dia kasih listingnya kemana-mana ya, yang opennya kemana-mana, capek deh ya. Kita bisa dikerjain, bisa juga jadi kerja bakti doang ya. Satu, terus terhadap target, gunakan berbagai cara. Kemudian yang kedua adalah stay in line, berada tetap di jalur ya. Jangan sampai kita datang berada di sini ya, tapi kita fokusnya ke tempat yang lain ya. Sebagai agent itu enak, teman-temannya enak ya, banyakan makan, banyakan main, banyakan jalan ya, bisa ke sana ke sini ya, nggak ada yang kontrol. Ini bahaya. Tapi kalau kita bisa tetap fokus sama yang kita mau kerjain, follow up. Makanya saya bilang di sini follow up ini sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai kita fokusnya bergeser. Stay in line. Pada saat kita mau menjadi marketing agent, benar-benar kita harus fokus sama pekerjaan kita. Jangan kita fokusnya sama gaya kita, stylenya kita, pertemanannya kita, ya kan, acara-acaranya, tapi harus fokus sama jualannya kita. Kalau kita fokus, ini closing ini nggak akan pernah berhenti mengalir, ya kan? Banyak orang yang ngelihat, dia mah main-main terus, tapi closing dia cuma ngeliat orang tuh main-mainnya doang. Dia nggak ngeliat pada saat orang ini bekerja. Waktu bekerja luar biasa. Saya ketemu orang yang seperti ini. Jadi memang kalau kita benar-benar berada pada jalur yang tepat, stay in line, saya kasih kabar, waktu satu hari kerja 8 jam nggak akan cukup. Anda nggak akan cukup
bekerja dengan waktu segitu. Anda akan terus ya follow up listing, follow up buyer ya kan, terus nggak akan cukup. 1 hari 8 jam nggak akan cukup kalau kita on the track. Tapi kalau kita masih ada waktu untuk berjalan-jalan bersenang-senang ya, maka berarti ada yang salah. Follow up juga sangat-sangat penting. Ini determination. Kalau kita mau capai target, mau jual misalnya 5 properti dalam 1 bulan atau 5 properti dalam 1 minggu, ya kan? Ini follow up harus kuat. Ya, pengalaman yang saya lihat sendiri ya, untuk follow up orang itu ada yang butuh waktu sampai 3 bulan dari dia dapat lead. Ada butuh waktu sampai 6 bulan. Artinya apa? Dalam waktu 3 bulan dan 6 bulan ini dapetin penolakan-penolakan yang sangat banyak. Ya, bahkan dari orang yang kita tawarin itu dapat penolakan. Jangankan kayak gitu, kita bagiin brosur aja ya. Orang datang kita bagiin brosur, itu dia nggak mau. Tapi pada saat kita berusaha membagikan lagi, ya, pada waktu yang tepat, dia bisa mau. Ya kan? Nah, inilah yang pentingnya dari bagaimana kita harus punya determination dalam mencapai suatu closing. Ya. Nah, mungkin dari saya kurang lebih seperti itu.